Hapus makeup sambil cerita. Kali ini balik lagi ke Indonesia. Mungkin ada yang pernah denger juga beritanya, kasus pembunuhan yang didasarkan oleh cinta. Yep, aku mau cerita tentang kasus pembunuhan Ade Sarah. Langsung aja, kasus ini berawal dari ditemukannya jasad seorang perempuan di Jalan Tol Bintara KM 49 Bekasi Timur pada 5 Maret 2014. Setelah diidentifikasi dari sidik jari, diketahui bahwa jasad tersebut merupakan Ade Sarah Angelina Suroto yang dilaporkan menghilang sejak tanggal 3 Maret 2014. Sedikit tentang Ade Sarah, dia ini merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana yang lahir pada 21 Juli 1995. Dia ini alumni SMA 36 Jakarta dan waktu itu lagi kuliah semester 2 di Universitas Bunda Mulia jurusan psikologi. Menurut teman-temannya, Ade Sarah ini merupakan anak yang sangat baik, ramah, pandai bergaul, dan rajin. Pokoknya bener-bener orang yang punya banyak teman dan disukai semua orang. Terus siapa dong yang tega ngebunuh orang sebaik Ade Sarah? Ternyata pelakunya tidak lain tidak bukan adalah mantan pacar sekaligus teman satu SMA-nya, Ahmad Imam Al-Hafiz, dan pacar dari mantannya itu yang bernama Ashifa Ramadhani. Jadi kronologinya, pada 3 Maret 2014, Ade Sarah ini pamitan sama keluarganya buat pergi les bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta Pusat. Ade Sarah ini emang rutin les Jerman, biasanya dari jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, tapi bukannya langsung ke tempat les, Ade Sarah ini sempat janjian ketemu sama pacar mantannya yaitu Ashifa. Teman les Ade Sarah yang namanya Nadia juga sempat nanya dia di mana dan dijawab kalau lagi nungguin si Ashifa. Ini ada SSWA-nya. Di sini bisa dilihat kalau Ashifa itu bilangnya mau ikut Ade Sarah ke tempat lesnya dan Ade Sarah sendiri udah nungguin sekitar 30 menitan. Ini Ade Sarah baik banget sih, tapi sayangnya kebaikan itulah yang dimanfaatin sama pelaku. Waktu Ade Sarah ketemu sama Shiva, ternyata ada mantannya juga si Hafiz. Shiva ini ngebujuk Ade Sarah buat masuk mobil dengan cara pura-pura sedih dan bilang kalau dia lagi berantem sama Hafiz. Setelah Ade Sarah masuk mobil, sempat terjadi keributan di antara 3 orang itu sampai tiba-tiba Hafiz mukul Ade Sarah dan terjadilah penganiayaan. Mulai dari dipukul, dijambak, sampai disetrum. Ini dilakukan berdua ya guys, Hafiz sama Shiva. Mereka juga sempat nyuruh Ade Sarah buka baju bagian atas supaya nggak kabur. Setelah dianiaya kurang lebih 26 jam, Ade Sarah pun pingsan. Nah, waktu pingsan ini, Shiva ini ngebungkem mulutnya dengan tisu dan kertas yang ternyata nyumbat tenggorokan Ade Sarah dan nyebabin dia meninggal. Waktu tahu Ade Sarah meninggal, mereka nih sempat puter-puter karena bingung mau bawa jenazahnya kemana. Mobil mereka juga sempat mogok 3 kali dan Hafiz minta bantuan temannya buat bawain Aki. Nah, setelah itu mobilnya jalan lagi dan akhirnya tubuh Ade Sarah ditinggalkan di Tol Bintara KM 49 Bekasi pada dini hari. 5 Maret 2014 pagi, jenazah Ade Sarah pun ditemukan oleh petugas derek jasa marga. Gilanya besoknya kan kabar Ade Sarah meninggal tuh udah kesebar. Si Hafiz sama Shiva ini masih bisa-bisanya ngepost bela sungkawa gitu di Twitter, tapi untungnya nggak butuh waktu lama buat polisi tahu siapa pelakunya. Hafiz pun langsung ditangkap waktu ngelayat Ade Sarah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sedangkan Shiva ditangkap waktu lagi kuliah di Kalbis Institute. Motifnya apa? Jadi Hafiz ini ternyata masih suka sama Ade Sarah dan ngejar-ngejar, tapi Ade Sarahnya nggak mau. Sedangkan si Shiva ini ngerasa cemburu dan terancam dengan Ade Sarah. Akibat perbuatan ini pada 9 Desember 2014 mereka dihukum 20 tahun penjara. Tapi pada 9 Juli 2015 hukuman mereka dinaikkan jadi penjara seumur hidup. Ini bukan yang sesuai umur ya guys, tapi yang sampai mati. Dan by the way, mereka berdua ini jadi tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup di Indonesia. Dan kalian harus tahu kedua orang tua Ade Sarah katanya udah maafin pelakunya walaupun pelakunya nggak nunjukin rasa bersalah sama sekali dong. Tuh lihat si Shiva gila masih senyum-senyum. Bener-bener salut sih sama orang tuanya Ade Sarah. Semoga Ade Sarah tenang di atas sana dan doa yang terbaik buat keluarganya. Oke, segitu dulu guys, gimana menurut kalian? Jujur aku kesel banget sih, tapi untungnya hukumannya sesuai.